Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mabruhatin, NIM 19 0321100005 dari kelas penyuluhan pertanian B. Baik, di sini saya akan membahas mengenai program penyuluhan pertanian komoditas jagung di Desa Dempoh, Kecamatan Pasean. Program penyuluhan pertanian merupakan rencana tentang kegiatan penyuluhan pertanian yang memadukan aspirasi masyarakat pertanian dengan potensi wilayah dan program pembangunan pertanian yang menggambarkan tentang keadaan suatu wilayah, kemudian tujuan yang akan mereka capai dan masalah-masalah yang ada di lingkungan tersebut, dan bagaimana cara pemecahannya. Komoditas yang dipilih dalam pembuatan program penyuluhan pertanian merupakan komoditas jagung, karena di Desa Dempoh, Kecamatan Pasean, kebanyakan petani melakukan budidaya komoditas jagung. Selain itu, di Desa Dempoh merupakan sektor terbesar produksi jagung di daerah Pamekasan. Komoditas jagung merupakan salah satu tanaman pangan penghasil karbohidrat yang terpenting dunia, selain gandum dan padi. Jagung dapat tumbuh di daerah yang terletak antara 0 sampai 50 derajat LU hingga 0 sampai 40 derajat LS. Pada lahan yang tidak beririgasi, pertumbuhan tanaman ini memerlukan curah hujan ideal sekitar 85 sampai 200 mm per bulan dan harus merata pada fase pembungaan dan pengisian biji. Tanaman jagung perlu mendapatkan cukup air. Selanjutnya, pembahasan mengenai gambaran umum wilayah di Desa Dempoh, Kecamatan Pasean. Kondisi secara umum Desa Dempoh Barat di Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan memiliki luas administrasi 772,01 hektar, terdiri dari 10 dusun, yaitu Dusun Karang Tengah, Dusun Toroy, Dusun Pandian, Dusun Gembang, Dusun Patemon, Dusun Potreh, Dusun Pajenten, Dusun Bence, Dusun Jurang Dalam, Dusun Dewe Pote. Pola pembangunan lahan di Desa Dempoh Barat lebih didominasi oleh kegiatan pertanian tanaman jagung. Secara umum, kondisi fisik Desa Dempoh Barat memiliki kesamaan dengan desa-desa lain di wilayah Kecamatan Pasean. Desa Dempoh Barat merupakan daerah dataran tinggi. Desa Dempoh Barat memiliki luas wilayah 772,01 hektar yang terbagi dalam 6 fungsi penggunaan, yaitu yang pertama tanah sawah, yang kedua tanah kering, yang ketiga tanah basah, dan keempat tanah perkebunan. Yang kelima fasilitas umum, yang keenam tanah hutan. Ditinjau secara klimatologis, Desa Dempoh Barat merupakan daerah dengan iklim tropis yang memiliki tingkat curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, potensi jagung. Saat ini, Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Pulau Madura yang menghasilkan jagung paling tinggi. Luas tanaman jagung di wilayah Kabupaten Pamekasan 46.000 hektar dengan produktivitas rata-rata 3,54 ton per hektar. Dari 46.000 hektar luas tanaman jagung yang ditanami jagung hibrida baru 7.500 hektar atau sekitar 17%. Kuantitas panen sebesar 45 ton per tahun dengan produktivitas 3,54 ton per hektar. Selanjutnya yaitu tentang
Kondisi, tujuan, dan permasalahan. Yang pertama, kondisi. Kondisi klimatologi di Kecamatan Pasean yaitu mempunyai curah hujan sekitar rata-rata 31 hari di daerah Pasean, meningkat sangat cepat. Memulai musim pada 8 mm, jarang melebihi 28 mm, dan mengakhiri musim pada 165 mm, jarang melebihi 272 mm atau jatuh di bawah 78 mm. Program penyuluhan pertanian pada tingkat desa disusun dengan tujuan mewujudkan target nasional pembangunan pertanian pada skala satuan wilayah terkecil di pedesaan. Dalam perumusan tujuan, program penyuluhan di Desa Dempoh berlandasan pada kondisi aktual permasalahan petani dan potensi yang dimiliki Desa Dempoh, Kecamatan Pasean. Adapun beberapa tujuan dari pembuatan program di Desa Dempoh, Kecamatan Pasean, yaitu yang pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani melalui diseminasi inovasi teknologi dalam rangka meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, dan nilai tambah komoditas usaha taninya. Implikasinya hal tersebut akan mendorong peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan usaha. Yang kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan usaha pelaku utama dan usaha melalui penumbuh kembangan kelompok tani sebagai kelas belajar, unit produksi, dan wahana kerjasama para pelaku utama dan pelaku usaha. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan pupuk berimbang sebanyak 50% dalam upaya mempertahankan daya dukung lahan dan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, mengenai permasalahan yang ada di Desa Dempoh, Kecamatan Pasean. Masalah yang diidentifikasi merupakan masalah lingkungan usaha pelaku utama dan pelaku usaha, potensi sumber daya daerah sasaran, ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang ada di Desa Dempoh, Kecamatan Pasean. Secara umum, permasalahan yang dihadapi masyarakat di Desa Dempoh, Kecamatan Pasean mencakup masalah yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan mengenai pemilihan varietas jagung yang unggul, di mana para petani di Desa Dempoh kurang mengetahui bibit yang baik untuk tanaman jagung. Yang kedua, tingkat pengetahuan tata cara budidaya, pemupukan, dan perbedaan antara hama dan penyakit yang masih rendah, di mana petani dalam sistem budidayanya masih sangat rendah, dan dalam melakukan perbedaan antara hama dan penyakit itu masih kurang mengetahui, dan kebanyakan para petani itu masih tidak 50% menggunakan pupuk organik. Yang ketiga, informasi tentang pertanian yang masih kurang diperoleh oleh petani, di mana kebanyakan para petani itu kurang mengetahui tentang teknologi yang berkembang pada saat ini, karena kebanyakan para petani masih berumur tua. Yang keempat, rendahnya partisipasi dan kerjasama petani terhadap kelompok tani. Selanjutnya, rencana kegiatan penyuluhan pertanian di Desa Dempoh, Kecamatan Galis dapat dilihat dari tabel di atas. Pada tabel tersebut terdapat rencana kegiatan penyuluhan di pertanian di Desa Dempoh, Kecamatan Pasean. Yang pertama, tujuan pertama yaitu meningkatkan pengetahuan tentang pemilihan varietas jagung yang unggul, sehingga dapat memberikan perubahan hasil panen yang lebih besar dari sebelumnya.
Namun, masalah yang terjadi yaitu kurangnya pengetahuan petani tentang jenis jagung. Materi yang digunakan yaitu pengenalan benih jagung hibrida dan inhibrida. Metode yang digunakan pada penyuluhan yaitu ceramah dan diskusi menggunakan media PPT. Kemudian tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan teknik pengolahan tanah, pemupukan berimbang, dan penggunaan pupuk organik. Masalah yang dihadapi yaitu petani kurang mengetahui tentang teknik pengolahan tanah yang benar, kemudian pemupukan berimbang pada tanaman jagung, dan pentingnya penggunaan pupuk organik. Materi yang digunakan yaitu teknik pemupukan berimbang pada tanaman jagung. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi menggunakan media PPT, yang kemudian dilakukan kegiatan praktek langsung pada lahan. Yang ketiga, tujuan yang ketiga yaitu mengenai peningkatan pengetahuan dan keterampilan dalam mengaplikasikan pestisida. Masalah yang dihadapi yaitu petani kurang mengetahui perbedaan antara hama dan penyakit tanaman, kemudian perbedaan antara serangan hama, parasit, dan predator. Materi pengenalan jenis serangga, gejala serangan hama dan penyakit. Metode yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi yang menggunakan media PPT. Selanjutnya, salah satu contoh materi penyuluhan yaitu pengenalan benih jagung hibrida dan inhibrida. Pemilihan varietas unggul yang akan ditanam oleh petani harus mempertimbangkan aspek tanam dan iklim lingkungan. Minat petani, potensi hasil tinggi, tahan hama penyakit dan kekeringan, serta berumur genjah. Varietas unggul mempunyai peran besar dalam upaya peningkatan produktivitas karena berpotensi memberikan hasil tinggi, tahan terhadap hama penyakit, serta berpotensi terhadap produksi pakan ternak atau tebon tinggi yang dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Varietas jagung hibrida dari Bima 1 sampai Bima 15 hasil Badan Litbang Pertanian masih belum banyak dikenal di masyarakat petani. Sekian program penyuluhan pertanian komoditas jagung di Desa Dempoh, Kecamatan Pasean. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.